harusnya sejak awal ada kesadaran bahwa di mana ada kekuasaan atau di siapapun yang diberi kekuasaan pasti itu ada kecenderungannya korup gitu. Kecuali mungkin ya, tokoh agama pun nggak menjamin. Iya kan? Menteri agama berapa kali tetapi namanya juga manusia. Betul. Gitu. Hilaf bang ya? Bisa hilaf, bisa ngakali kan gitu kan. Tergoda gitu ya kan, dua-duanya pengawas maupun pelaksana bisa juga menjadi pelaku kan begitu kan. Nah itu nah karena itu apa namanya ya itu tadi ya, karena itu sistem mungkin sudah agak sempurna, bukan nggak sempurna lah, mau saya udah lengkap ya? Gitu ya. Tetapi namanya juga manusia. Betul. Gitu. Hilaf bang ya? Bisa hilaf, bisa ngakali kan gitu kan. Sistem itu kan juga buatan manusia gitu. Betul, karena itu kemudian pasti ada celah-celah yang diketahui oleh pemain di dalam sistem itu sendiri yang umpamanya bisa dia menggunakan kesempatan untuk kepentingannya sendiri. Nah itu yang terjadi. Nah karena itu sebenarnya membangun gerakan anti korupsi di samping sistemnya gitu ya, tapi juga pada orangnya sebenarnya kan gitu ya kan. Pribadinya bang ya. Pada pribadinya gitu. Jadi di samping struktur sistem yang sedemikian rupa yang di mana pengawasan menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan gitu ya, tapi juga kembali kepada manusianya. Kalau manusianya tidak tergoda gitu ya kan, dua-duanya pengawas maupun pelaksana bisa juga menjadi pelaku kan begitu kan. Nah itu nah karena itu ya itu tadi ya, karena itu di samping sistem tapi juga bagaimana membangun manusia ini supaya dia menyadari bahwa ini adalah untuk kepentingan banyak orang. Bang, sebelum Presiden Prabowo jadi presiden kan, dia bilang untuk mencegah korupsi adalah dengan menaikkan gaji pejabat. Setuju nggak bang? Naikkan gaji pejabat supaya tinggi naiknya pejabatnya itu. Sebelum jadi presiden? Prabowo ngomong kan, kita naikkan gaji pejabat tuh. Nah itu gimana bang? Efektif nggak tuh bang? Ternyata tetap aja pada main-main juga bang situ kan, pada korupsi juga kan situ. Iya, karena gini, presiden atau pejabat gitu ya kan, dua-duanya melekat kekuasaannya gitu loh. Kan sebenarnya kan kan rumus umumnya kan gini, power ten to corrupt. Nah, jadi sebenarnya harusnya sejak awal ada kesadaran bahwa di mana ada kekuasaan atau di siapapun yang diberi kekuasaan pasti itu ada kecenderungannya korup gitu. Walaupun gaji gede. Nggak ngaruh ya, walaupun gajinya besar gajinya. Nah itu nggak menjamin. Nggak menjamin. Itu salah satu upaya memberi gaji besar gitu supaya orang tidak korup. Tapi namanya manusia kan, selalu cari kelebihan gitu, selalu cari kesempatan dan memanfaatkan itu gitu. Termasuk kecuali mungkin berkali-kali pun ya. Kecuali mungkin ya, tokoh agama pun nggak menjamin. Iya kan? Menteri agama berapa kali itu agak sulit gitu. Jadi kembali kepada pribadinya sebenarnya. Tapi nambah dengan Pak Fikar ya, terkait dengan masalah sistem. Kita harus jujur bahwa sebenarnya sistem di kementerian, di BUMN terkait dengan pengawasan itu mereka sudah memiliki sistem yang lengkap dan bagus ya. Misalnya bahkan ada ISO-nya 37001 anti bribery system gitu ya. Tetapi kenapa itu kemudian tidak berfungsi? Karena ketika yang melakukan korupsi adalah misalnya BUMN direktur utamanya atau langsung menterinya. Tetapi kalau misalnya di bawahnya ya misalnya eselon 3, PNS golongan 4, golongan 3, wah langsung tuh fraud yang mereka lakukan langsung ketangkep. Tapi kalau atasan nggak bisa. Kenapa? Karena langsung pemegang sistemnya mereka seperti itu. Oke, nah Bang Fikar, izin bang, kita coba bahas lagi soal reshuffle kabinet tadi kan. Ada nama-nama yang lebih saya tahu tuh lebih Budi Ari. Dia kan terduga ataupun disangkakan atau menjadi judi online. Nah itu gimana bang, menurut Bang Fikar? Ya, mestinya kalau menurut saya ada semacam, nggak tahu ya Pak Prabowo, kan gini, politik itu kan memang agak sulit ya. Politik itu sepenuhnya power gitu, sepenuhnya kewenangan gitu ya. Nah mestinya ketika menerapkan kewenangan itu maka ada saringan-saringan ya, termasuk di dalamnya kalau saya itu memilih orang itu selain capability juga
lihat orangnya gitu, status orangnya, termasuk umpamanya status seperti Budi Ari. Iya. Nah, itu kan kan sudah jelas gitu loh. Artinya hukum sudah menempatkan dia pada satu posisi di mana sebenarnya dia harus diproses gitu. Tapi kalau masih dipercaya juga, saya nggak ngerti nih. Ya apa ininya Pak Prabowo itu atau apa pertimbangannya Pak Presiden masih memakai gitu ya. Walaupun dipakai cuma 10 bulan Bang ya. Kenapa? Walaupun dipakai cuma 10 bulan nih, cuma 10 bulan doang. Walaupun cuma 10 bulan. Hari ini di reshuffle ya? Reshuffle ya. Nah, reshuffle. Nah, artinya mungkin sudah ada kesadaran keincapan dari Pak Prabowo ini kali ya. Bukannya membantu tapi lebih membuat citra jeleknya kabinetnya gitu. Nah, karena itu kemudian dia salah satu yang di reshuffle. Oke, Bang Yudi nih, ini kan kita ada satu kasus lagi nih yang melibatkan Nadiem Makarim. Nah, ini menarik Bang, karena pihak kuasa hukum Nadiem bilang tidak ada sepeser pun dana mengalir. Nah, apakah dengan tidak ada sepeser pun dana mengalir itu membuat korupsinya hilang? Atau bagaimana Bang? Karena kan ada kerugian negara. Ya, jadi begini memang. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pasal yang memang pertaruhan sekali bagi penegak hukum. Sebab di situ orang selalu mencampur adukan dengan pasal suap yang harus ada menerima uang dan sebagainya. Padahal kalau menerima uang, ngapain pakai pasal 2 dan pasal 2 ayat 1 pasal 3? Langsung aja pasal suap, gratifikasi atau pemerasan. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini kan dia itu kan adalah pilihan. Dia dalam satu unsur. Unsur itulah merugikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Itu bukan kumulatif, harus tiga-tiganya ada, ya kan? Tapi salah satu cukup, ya. Misalnya dia nggak harus memperkaya diri, artinya nggak ada aliran ke dia, gitu kan? Nah, itu bisa. Makanya, tetapi ya tentu ya dari sini harus juga ada benang merah. Ya, misalnya dia nggak nerima aliran, tapi ada perusahaan yang kaya. Harus ada benang merah dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ya, kesengajaan atau bahasa kita mens rea-nya itu harus benar-benar itu tergambarkan. Ya, kalau saya melihat di Pak Nadiem ini itu gambarnya tuh semakin jelas ya dibandingkan dengan Pak Tom Lembong. Di mana kita tahu bahwa dari apa yang disampaikan oleh kejaksaan, ya kan ada perbuatan-perbuatan masing-masing tersangka, kan Pak Nadiem kan 5 ya. Ada juga perbuatan Pak Nadiem sendiri, termasuk bertemu dengan pihak Google, ya kemudian membuat membalas surat Google yang sebelumnya itu belum dibalas menteri yang lalu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pertemuan-pertemuan ya dengan anggotanya, bahkan katanya sebelum ada perencanaan ataupun anggaran dan sebagainya. Emang itu kan akan terlihat begitu ya. Tetapi ya mungkin juga ini yang perlu ya, biasa kalau pertempuran kan kayak begitu gitu ya. Menurut saya ini juga yang harus dicari juga oleh pihak Kejaksaan Agung ya, melalui mungkin nanti penggeledahan atau apapun gitu ya, untuk mencari benang merah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nadiem ini ya itu jangan dipotret sebagai perbuatan administratif, ya kan? Itu dia. Iya. Jadi harus maladministrasi ya. Iya, jadi harus ada bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum ini, termasuk juga akhirnya kan dia membuat peraturan menteri ya. Termasuk juga kan ada 3 perbuatan melawan hukum ya, mulai dari peraturan presiden tentang DAK, kemudian peraturan LKPP, termasuk perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Itu sebenarnya udah full ya, tapi sekarang memang harus ada bahwa apa yang dilakukan oleh Nadiem ini itu ada benang merahnya untuk memperkaya Google. Ini yang harus ditelisik. Karena kalau tidak itu, kalau bicara Pak Asif, emang salah menteri buat aturan, ya kan? Emang salah ketika misalnya kayak bertemu dengan pihak Google, itu pasti. Tapi kalau kita udah dapat benang merah, ya, misalnya ternyata ya ada saksi yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nadiem itu merupakan bagian ya dari misalnya bahwa Google ya akan memberikan konsinyasi berupa investasi kepada Goto. Nah, itu kan nanti kan ada benang merahnya. Walaupun nanti akan disangkal juga pasti. Saya udah bukan Google juga, tetapi kan setidaknya gambaran itu terlihat jelas. Ya.